Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Mei Handayani selaku moderator perwakilan dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia dan lokal atau daerah. Baik, yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Ahmad Fani Reza Saputra. Pancasila konteks sejarah perjuangan bangsa. Proses terbentuknya negara Indonesia melalui proses sejarah yang cukup panjang, yaitu sejak zaman batu hingga munculnya kerajaan-kerajaan sampai pada zaman merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Kerajaan Kutai berdiri di Kalimantan Timur, tepatnya di hulu Sungai Mahakam, Desa Tenggarang pada abad ke-5 atau 400 Masehi. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua masyarakat Kutai yang membuka zaman sejarah Indonesia pertama kali menampilkan nilai-nilai sosial politik dan ketuhanan dalam bentuk kerajaan kenduri serta sedekah kepada para Brahmana. Pancasila konteks sejarah perjuangan bangsa. Kerajaan Sriwijaya pada hakikatnya nilai-nilai budaya bangsa semasa kejayaan Sriwijaya telah menunjukkan nilai-nilai Pancasila sebagai berikut. 1. Nilai sila pertama terwujudnya dengan adanya umat agama Hindu dan hidup berdampingan secara damai. 2. Nilai sila kedua terjalin hubungan antara Sriwijaya dengan India, dinasti Harsa. Nilai sila ketiga sebagai negara maritim. Nilai sila keempat Sriwijaya telah memiliki kedaulatan yang sangat luas. Nilai sila kelima Sriwijaya menjadi pusat pelayanan dan perdagangan sehingga kehidupan rakyatnya sangat makmur. Kerajaan Majapahit pada waktu itu agama Hindu dan Buddha hidup berdampingan dengan damai dalam satu kerajaan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang bunyi lengkapnya Bhinneka Tunggal Ika Tadhana Dharma Mangruwa, artinya walaupun berbeda namun satu jua adanya, sebab tidak ada agama yang memiliki Tuhan yang berbeda. Dalam tata pemerintahan kerajaan Majapahit terdapat semacam penasehat seperti Raihan Aihinu, Aishirikan, dan Aiharu yang bertugas memberikan nasihat kepada raja. Hal ini sebagai nilai-nilai musyawarah mufakat yang dilakukan oleh sistem pemerintahan kerajaan Majapahit. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Perjuangan sebelum abad ke-20, setelah Majapahit runtuh pada permulaan abad ke-16, mulailah berkembang agama Islam, bersama dengan berkembangnya kerajaan-kerajaan Islam seperti Demak. Kemudian mulai berdatangan orang Eropa ke perairan Nusantara. Masuknya bangsa Eropa ke Indonesia disebabkan faktor kelemahan di dalam negeri sendiri dengan pudarnya nilai-nilai nasionalisme akibat perselisihan dan perang saudara. Tujuan bangsa Eropa masuk ke Indonesia yaitu untuk menguasai hasil bumi, khususnya rempah-rempah seperti cengkeh, tembakau, tebu, kopi, dan lain-lain. Kemudian kebangkitan nasional. Dengan kebangkitan dunia timur pada abad ke-20, di panggung politik internasional tumbuh kesadaran akan kekuatan sendiri. Seperti Filipina pada tahun 1839, kemudian ada kemenangan Jepang atas Rusia di Sunia pada tahun 1905. Adapun Indonesia diawali dengan berdirinya Budi Utomo yang dipelopori oleh Dr. Wahidin pada tanggal 20 Mei 1908. Kemudian Sumpah Pemuda merupakan salah satu tonggak yang penting dalam perjalanan sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai persatuan nasional. Sumpah Pemuda mewujudkan tekad pemuda Indonesia untuk bersatu dan tidak mau terpecah-pecah. Tali pengikat persatuan itu adalah bangsa Indonesia. Pada kesempatan yang sama, sebagai wujud persatuan, para pemuda Indonesia menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya bersama kompeninya.
nilai-nilai itu harus dimengerti dalam konteks waktu itu, yakni keinginan membentuk suatu bangsa yang merdeka. Selanjutnya adalah kronologi perumusan Pancasila. Naskah proklamasi dan pembacaan teks proklamasi. 1. Tanggal peristiwa 29 Mei 1945 perumusan materi Pancasila oleh Mr. Muhammad Yamin, Sidang 1 BPUPKI. 2. 31 Mei 1945 Sidang 1 BPUPKI. 3. 1 Juni 1945 Sidang 1 BPUPKI. 4. 22 Juni 1945, 10-16 Juni 1945, Sidang 2 BPUPKI, 16 Agustus 1945, jam 04.30. Perumusan materi Pancasila oleh Mr. Supomo. Ir Soekarno pertama kali mengusulkan nama atau istilah Pancasila untuk dasar negara Indonesia. Beliau mengatakan bahwa nama Pancasila itu atas petunjuk teman kita, ahli bahasa. Masa awal kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1959. Setelah mengetahui bahwa Indonesia telah merdeka, Belanda tidak mau tinggal diam. Mereka ingin menjajah kembali Indonesia dengan membonceng sekutu pada tanggal 29 September 1945. Tentara Belanda tiba di Jakarta. KMB diadakan di Den Haag pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. Kesepakatan yang dicapai dalam KMB adalah 1. Didirikannya Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. 2. Didirikannya Uni antara RIS dan Kerajaan Belanda pada tanggal 27 Desember 1945. Ratu Juliana menandatangani piagam pengakuan kedaulatan RIS dan menyerahkan kedaulatan RIS pada tanggal 5 Juli 1959. Karena kegagalan konstituen, Presiden mengeluarkan dekret yang isinya 1. Membubarkan konstituen. 2. Menetapkan berlakunya kembalinya UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950 dan dibentuknya MPRS dan DPRS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Berdasarkan dekret tersebut, maka UUD 1945 berlaku kembali di negara Republik Indonesia hingga saat ini. Dalam kurun waktu 18 Agustus 1945 hingga 5 Juli 1959, kehidupan politik kita belum stabil. Sejak saat itu, Pancasila sudah dijadikan falsafah hidup bangsa dan juga dasar negara Indonesia. Maka pada saat itu pula, warga Indonesia bertekad untuk melepaskan diri dari segala bentuk penjajahan dan menjadi bangsa yang mandiri. Namun, dalam penerapan Pancasila di awal kemerdekaan, ditemui banyak permasalahan. Yang pertama, yaitu pemberontakan PKI atau Partai Komunis Indonesia di Madiun pada tanggal 18 September 1948, tujuan utamanya adalah untuk mendirikan negara Soviet dengan ideologi komunis. Yang kedua adalah pemberontakan DITII. Pemberontakan ini bertujuan untuk menghentikan Pancasila dengan syariat Islam sebagai dasar negaranya. Nilai-nilai Pancasila pada awal kemerdekaan, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Di awal penerapannya, Pancasila mengalami banyak permasalahan. Yang pertama adalah masa Orde Lama yang sudah disebutkan tadi, seperti terdapat pemberontakan PKI, DITII, RMS, Permesta, dan juga PRII yang bertujuan untuk mendirikan negara sendiri dan juga dengan ideologi yang pantas menurut mereka. Selanjutnya adalah masa Orde Baru. Masa Orde Baru dimulai saat Soeharto resmi ditetapkan menjadi presiden. Dalam masa pemerintahannya, Soeharto berusaha untuk memulihkan kembali apapun kekacauan yang sebelumnya pernah terjadi di Indonesia. Contohnya, pemerataan pembangunan yang bisa dikaitkan dengan
Sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pemerintahan Soekarno juga banyak ditemui permasalahan seperti kasus KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu juga, hak berpendapat juga dibatasi dan adanya dui fungsi APRI. Yang terakhir adalah masa reformasi. Masa reformasi dimulai pada saat Soeharto mundur dari jabatannya dan digantikan oleh B.J. Habibie. Dalam pemerintahannya, B.J. Habibie berusaha memperbaiki sistem ekonomi, mereformasi bidang politik dan hukum, mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan, menyatakan pendapat di muka umum, dan lain-lain. Tetapi, pada saat itu pula ada juga sisi negatifnya.